Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Yasrib. Hijrah, apa itu hijrah? Hijrah adalah migrasi atau pindah. Dan di sini Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan hijrah dari Mekah ke kota Yasrib. Dan Yasrib adalah sebutan kota Madinah pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Yasrib pada tahun 622 Masehi, ya, sudah sangat lama sekali. Dan peristiwa hijrah ini menjadi tanda awal ditetapkannya tahun umat Islam, yaitu tahun Hijriyah, ya. Hijrah menjadi Hijriyah, seperti itu. Oke, selanjutnya, kenapa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan hijrah ke kota Yasrib? Sekurang-kurangnya ada 3 alasan. Yang pertama, karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu apa-apa yang diperbuat oleh Nabi Muhammad SAW semuanya atas dasar perintah Allah. Yang kedua, karena semakin kejamnya kaum kafir Quraisy terhadap umat Islam yang ada di Mekah. Sebagaimana kita tahu, kota Mekah dikuasai oleh orang-orang kafir Quraisy yang mereka ini berani mengancam, menindas, menyiksa umat-umat Islam, bahkan siksaannya semakin kejam. Mereka sangat benci dengan umat Islam. Maka dari itu Nabi Muhammad beserta umat Islam ingin sekali hijrah dari kota tersebut. Dan alasan ketiga adalah karena adanya dorongan dan ajakan kaum muslimin di Madinah atau di Yasrib, sehingga ada harapan untuk mengembangkan ajaran Islam di kota tersebut. Ini menjadi alasan kenapa kota Yasrib menjadi tujuan hijrah umat Islam dan Nabi Muhammad SAW yang berada di Mekah. Karena di Yasrib lebih aman, lebih nyaman, dan ada harapan besar untuk bisa mengembangkan agama Islam di kota tersebut karena tidak ada halangan dan rintangan dari orang-orang kaum kafir Quraisy. Nah, alasan ketiga tadi berdasarkan 2 faktor berikut. Yang pertama adalah pada saat tahun 621 Masehi, ada 12 orang utusan dari Bani Aus dan Khazraj yang berasal dari Yasrib datang menemui Nabi Muhammad SAW menyatakan keislamannya serta kesetiaannya kepada Nabi Muhammad SAW. Dan ini disebut sebagai perjanjian Aqobah 1. Lalu tahun berikutnya tahun 622 Masehi, datang lagi 75 orang dari Yasrib yang membujuk Nabi Muhammad SAW untuk pindah ke Madinah dan menjamin keamanan kaum muslimin dari kejahatan kaum kafir Quraisy. Dan inilah disebut sebagai perjanjian Aqobah yang kedua. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW menentukan kota Yasrib atau Madinah sebagai tujuan hijrah Nabi Muhammad beserta kaum muslimin yang berada di Mekah. Kisah perjalanan Nabi Muhammad SAW berhijrah dari Mekah ke Yasrib. Nabi Muhammad hijrah ditemani dengan sahabatnya yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Dan perlu kita ketahui bahwasannya umat Islam tidak melakukan hijrah secara serentak, melainkan secara sedikit demi sedikit, kelompok demi kelompok. Supaya apa? Supaya terhindar dari kejaran atau buruan orang-orang kafir Quraisy. Nabi Muhammad dan Abu Bakar memulai perjalanan dari rumah Nabi di kota Mekah, dan mereka memulai perjalanan pada malam hari dengan berjalan kaki dan sembunyi-sembunyi agar gak ketahuan. Kemudian sembunyi kembali di Gua Thur, dan di sana bersembunyi selama 3 hari 3 malam sampai orang-orang kafir Quraisy kehilangan jejak. Kemudian melanjutkan perjalanan kembali hingga tiba di kota kecil di sebelum Madinah yaitu kota Kuba.
Dan Nabi membangun masjid pertama dalam sejarah Islam, yaitu Masjid Quba. Barulah setelah itu sampai di kota Yasrib, dan total lama perjalanan adalah sekitar 20 hari lebih atau sekitar hampir 1 bulan. Bayangkan, Nabi Muhammad SAW hijrah berjalan kaki dari Mekah sampai Madinah, dari Mekah sampai Yasrib. Tempo waktunya sampai puluhan hari, karena harus sembunyi dari kejaran orang-orang kafir Quraisy. Sedangkan kita di zaman ini, kalau kita umroh atau haji, ya, berpindah dari Masjid Nabawi ke Masjidil Haram, yang menggunakan bis biasanya mungkin hanya hitungan jam, ya, tidak terasa. Bahkan kita bisa menikmati perjalanan dan sangat berbeda jauh dengan apa yang dirasakan Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu kita harus menghormati, kita harus memuliakan, dan kita harus menghargai perjuangan Nabi Muhammad SAW. Baik, yang terakhir adalah strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di kota Yasrib atau Madinah. Sekurang-kurangnya ada 3 strategi utama yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dalam melaksanakan dakwah di kota Yasrib. Yang pertama adalah membangun masjid. Masjid tentu adalah sebuah sentral bagi kehidupan umat Islam, yang mana masjid di sini tidak hanya digunakan untuk beribadah, tapi juga digunakan untuk tempat berkumpul, tempat bermusyawarah, tempat memberikan pengumuman, bahkan menjadi tempat belajar, atau bahkan menjadi tempat menyusun strategi peperangan melawan kaum kafir Quraisy. Kemudian strategi kedua adalah mempersaudarakan kaum muhajirin dan kaum ansor. Kaum muhajirin adalah umat Islam yang berasal dari Mekah, sedangkan ansor adalah umat Islam yang berasal dari Yasrib atau dari Madinah. Dan mereka ini dipersaudarakan dengan cara dinikahkan. Tujuannya adalah tentu untuk mempererat kehidupan sesama umat Islam. Dan yang terakhir adalah membuat piagam Madinah. Apa itu piagam Madinah? Piagam Madinah adalah sebuah perjanjian atau sebuah kesepakatan yang mana di sini disepakati oleh seluruh penduduk kota Yasrib, baik yang beragama Islam, yaitu dari kaum muhajirin dan kaum ansor, ataupun orang-orang yang bukan beragama Islam tetapi tinggal di kota Yasrib, yang mana mereka beragama Yahudi ataupun Nasrani. Tujuan dibuatnya piagam Madinah ini tentu untuk menjaga kerukunan dan keharmonisan antar sesama penduduk di kota Yasrib. Karena 3 hal inilah, maka agama Islam di kota Yasrib bisa berkembang dengan pesat. Agama Islam bisa diajarkan dengan sangat baik di sana, sehingga kota yang awalnya bernama Yasrib kemudian berubah menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah, atau yang dalam bahasa Indonesianya diartikan sebagai kota yang bercahaya.